Halo guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue bakal berbagi tips nih buat temen-temen yang mungkin masih terkendala, terutama untuk yang menggunakan Android ya guys. Karena beberapa aplikasi live streaming dalam kalian bermain game itu mengalami ataupun melakukan update yang pas kalian gunakan lagi di Android itu nggak bisa ya guys. Contohnya kayak Turnip dan juga ada beberapa aplikasi lain yang mungkin teman-teman bisa langsung bantu komen di bawah, kasih tahu aplikasi apa aja yang sekarang tuh nggak compatible dengan Android ya guys. Nah di sini gue mau ngasih kabar baik buat teman-teman terutama yang pengguna Android, karena YouTube sendiri itu udah melakukan update dan bener-bener bisa ngebantu kita, terutama untuk yang mau melakukan live streaming game hanya dengan menggunakan aplikasi dari YouTube ya langsung ya guys. Di sini fiturnya menurut gue banyak yang diperbaharui dan kita bisa live streaming langsung dengan menggunakan aplikasi dari YouTube-nya aja, karena kan ada updatean terbaru yang nanti teman-teman bisa langsung praktekkan ya guys. Nah ini menurut gue bakal kepake banget buat teman-teman semua yang masih menggunakan handphone, dan beberapa fiturnya juga bisa kalian manfaatin kalau misalkan kalian mau live streaming secara ngobrol seperti ini aja guys. Dan itu videonya udah gue bikin tutorialnya di video sebelum yang ini ya guys. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian mau tutorial untuk live streaming biasa seperti ngobrol ini, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi gue. Itu gue udah cantumin untuk video yang kemarin gue baru buat upload, itu pembahasannya tentang live streaming ngobrol seperti ini langsung dengan menggunakan aplikasi dari YouTube ya guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ingetin teman-teman yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe, agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian tuh bisa request ke gue mungkin ada tips ataupun tutorial yang lagi kalian cari, dan kalau misalnya emang gue sempet dan gue bisa, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa video tentang tutorial aplikasi editing video dan juga tips seputar YouTube. Kalian bisa langsung cek aja di channel gue ya guys. Oke, kita langsung mulai ke tutorialnya. Oke guys, kita langsung ke tutorial ya guys. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan kalian pengen tahu yang kalau misalkan live streamingnya hanya mengobrol, kayak misalkan kayak kalian tuh kalau misalkan live di Instagram ataupun di TikTok, nah itu kalian bisa langsung cek aja di video yang sebelumnya. Dan di video kali ini gue bakal coba kasih tips buat teman-teman. Ada beberapa fitur yang mungkin bakal ngebantu banget, terutama untuk teman-teman yang masih menggunakan handphone dan juga handphonenya Android ya guys. Karena dari YouTube-nya sendiri ini ada beberapa updatean yang bisa ngebantu teman-teman dalam kalian melakukan live streaming yang pastinya tuh ya ini menjawab kita yang lagi bingung ya guys, karena beberapa aplikasi live streaming game ini nggak masuk di Play Store ya guys, dan nggak bisa digunain lagi kalau misalkan kalian live streamingnya hanya menggunakan handphone ya guys. Nah di sini kita langsung buka aja untuk aplikasinya. Kita bakal menggunakan aplikasi dari YouTube-nya aja. Jadi buat teman-teman yang punya aplikasi YouTube ya, pastikan YouTube kalian itu sudah terupdate ataupun versi paling baru ya guys. Nah setelah ini kita bisa pilih tanda plus seperti ini, terus kita pilih live ya guys. Kalian bisa pilih opsi yang di bawah. Nah di sini nanti tampilannya kayak gini guys. Nah buat teman-teman nanti kalau misalkan kalian emang belum pernah yang sama sekali untuk mengaktifkan opsi live streaming kayak gini, pasti nanti ada kayak notifikasi yang meminta Anda untuk menunggu selama 24 jam ya guys. Jadi itu nanti diverifikasi dulu sama si YouTube-nya untuk memastikan kalian mau melakukan live streaming ini udah memenuhi syarat atau belum ya guys. Jadi nanti kalau misalkan ada notif seperti itu, kalian bisa tunggu di hari esoknya dan kalian bisa nerapin hal yang kalian lagi tonton sekarang guys. Nah di sini kalian bisa lihat di sini ada namanya judul ya guys. Jadi kalian di sini bisa langsung ketikin aja untuk judul yang bakal kalian gunakan. Dan di sini ada visibilitas ya guys. Kalau misalkan kalian mau ditonton orang ya kalian pilih yang public ya guys. Tapi di sini gue bakal pilih tidak public ya guys, karena ya kan buat ngasih contoh ke teman-teman aja. Nah terus di sini ada audience-nya. Di sini menurut gue nggak usah diotak-atik, biarin aja. Terus deskripsi kalian juga bisa langsung buat, dan lokasinya terserah kalian mau cantumin atau enggak. Tapi di sini gue biasanya nyantumin Indonesia aja seperti ini guys. Nah di sini ada opsi yang namanya screencast. Di sini kalian aktifin aja guys. Jadi nanti apapun aktivitas kalian di gadget kalian, di handphone kalian, di Android kalian, ini bakal langsung tertampil di YouTube ya guys secara live. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan kalian melakukan live streaming game dengan opsi seperti ini, pastikan kalian tuh nggak ngelakuin kayak kalian masukin password apapun itu ya guys, karena
ini langsung ke publish guys, jadi nanti beresiko ya guys. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian mau melakukan live streaming, pastikan kalian tuh nggak bakal ngelakuin hal lain selain kalian tuh bermain game ya guys. Oke. Nah di sini ada tambah judul game, jadi kalian bisa langsung masukin aja nama gamenya. Di sini gue misalkan contoh ya, di sini gue mau bikin Mobile Legends seperti ini ya guys. Nah terus di sini ada pilih jadwalkan untuk nanti. Nah jadi nanti kalau misalkan kalian aktifin jadwalkan untuk nanti, itu kayak ada pending ya guys. Misalkan live streaming bakal berlangsung 15 menit kemudian. Nah nanti teman-teman bisa aktifin ini kalau misalkan kalian mau bikin mengumpulkan penonton terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kalian langsung mau go public, ya ini yang gak usah diaktifin ya guys. Terus di sini ada setelan lanjutan. Nah di sini ada opsi yang menurut gue bakal kepake banget buat teman-teman yang menggunakan handphone ya guys. Nah kita perinci dulu satu persatu. Nih ada izinkan chat, nih kita aktifin aja. Jadi kalian tuh bisa interaksi dengan penonton kalian. Nah terus di sini ada izinkan reaksi. Nah ini biasanya kayak emot-emot, kayak kayak GIF seperti itu, nanti kalian bisa lihat aja. Terus di sini ada yang baru ya guys, ini ada orientasinya, kita bisa ubah guys, jadi untuk vertikal dan horizontal. Nah teman-teman bisa sesuaiin aja kalian tuh mau menggunakan yang mana, tapi gue saranin sesuaiin dengan game kalian ya guys. Kalau misalkan kalian gamenya landscape, nah kita pilih yang ini aja guys. Nah kalau vertikal itu yang lurus ya guys, jadi kalau horizontal itu yang miring. Nah kita kan main Mobile Legends itu gamenya miring ya guys. Nah di sini kita pilih yang horizontal. Nah setelah kalian melakukan opsi-opsi ini udah kalian ubah-ubah, kalian bisa langsung back aja. Terus kalian pilih berikutnya guys, nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah di sini teman-teman ada pilihan tidak video untuk dibuat anak-anak ya, pokoknya kalian sesuaiin aja dengan video yang bakalan kalian buat. Terus nanti kita tunggu. Di sini ada yang namanya thumbnail ya guys. Jadi teman-teman nanti bisa membuat thumbnail terlebih dahulu sebelum kalian melakukan live streaming ya guys. Jadi kalau misalkan thumbnail sudah kalian buat, kalian bisa klik aja di sini. Nah di sini ada pilih edit and setting, terus ada ambil thumbnail, ada juga upload. Nah guys, kita pilih untuk yang upload aja. Di sini gue bakal coba gunain. Nah ini buat contoh aja guys. Jadi gue bakal gunain thumbnail yang ini bentuknya kotak guys. Coba kita pakai yang lain. Nah di sini gue bakal coba, ini buat contoh dong ya guys, gue pakai yang ini aja deh, misal gini nih. Nah kita udah seperti ini, kita simpan. Nah nanti setelah seperti ini kita bakal pilih berikutnya ya guys. Nah di sini kalian bisa lihat Anda akan memasuki mode siaran layar. Jadi hati-hati, semua yang muncul di layar itu bakal tertampil ya guys. Misalkan kayak notifikasi WhatsApp ataupun sosial media lainnya kayak Line, IG, itu semua bakal muncul ya guys. Jadi kalian hide aja dulu. Nanti setelah ini juga di sini kan ada mikrofon merekam audio game dan speaker. Nah jadi suara dari game yang masuk dan suara obrolan kita juga masuk. Nah jadi di sini kalian bisa sesuaiin dan pastikan semuanya teman-teman tuh udah siap pada saat melakukan live streaming ya guys. Sini kita oke aja. Nah sini kalian bisa lihat ini mulai sekarang seperti ini. Nah guys, nanti tampilannya jadi seperti ini guys. Jadi teman-teman tinggal langsung buka aja untuk game yang mau kalian mainkan. Dan di sini gue mau ingetin lagi, jadi apapun yang muncul di bagian depan ini bakal langsung tertonton oleh penonton kalian gitu guys. Jadi langsung live gitu. Nah di sini kita bakal buka untuk Mobile Legends-nya. Nah di sini gue tadi beberapa kali coba gagal ya guys. Mungkin karena gue live streaming terus juga sambil record, jadi itu gagal terus. Nah ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah ini ada facecam ya guys. Jadi teman-teman bisa menggunakan facecam kalian, ataupun kalau misalkan kalian gak mau pakai ada mukanya, kalian bisa klik aja yang kiri ini dan otomatis jadi logo kalian yang muncul ya guys. Nah di sebelah sini ada mic ini untuk bikin silent ya guys. Jadi kalau misalkan pas saat ada omongan yang kalian pengen nggak publish ya, kalian bisa klik ini. Terus juga di sini teman-teman bisa lihat ini ada kayak chat. Nah ini memungkinkan orang lain untuk membalas chat ataupun penonton kalian untuk chatting di live kalian ya guys. Nah terus di sini ada setting ini adalah fungsinya untuk mengatur besar kecilnya si facecam ini guys. Dan facecamnya letaknya juga bisa kalian atur, kalian mau taruh di sebelah mana ini bisa guys. Nah di sini statusnya masih offline ya guys. Nah cara live-nya di sini teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ini ada tulisan live stream, kalian klik aja dan di sini langsung otomatis melakukan live streaming ya guys. Nanti tampilannya seperti ini. Ini gua agak percepat ya guys, soalnya nanti takutnya gagal. Nah kalian bisa lihat di pojok kiri atas ini ada ada tulisan live. Nah ini adalah tanda kalau kalian tuh sedang live streaming. Nah ini kayak gini guys, ini nggak bisa guys. Jadi mungkin karena gue live streaming sambil nge-record layar jadi nggak bisa guys. Nah di sini terus ada gambar orang.
ada gambar orang. Nah itu untuk menandakan penonton kalian, viewersnya itu ada berapa, dan sebelahnya itu ada like ya guys. Nah di sini karena nggak bisa, jadi kalian bisa lihat di sini ada tanda pause ya. Pause fungsinya untuk ya menyetop aja, untuk menjeda streaming kalian. Di sini belum bisa juga, jadi kita udahin ya guys. Ini cara kalau misalkan kalian mau stop live streamingnya, kalian bisa klik aja di pojok kanan atas, dan sini ada tulisan Anda ingin yakin menghentikan streaming. Nah kalian okein aja, dan otomatis streaming kalian tuh langsung terupload di channel kalian ya guys. Jadi hasil live streaming kalian itu langsung ke upload di YouTube kalian, dan ini nanti bisa tetap ditonton oleh penonton kalian yang mungkin nanti nontonnya secara offline ataupun secara daring ya guys. Jadi mereka nggak live streaming kayak gitu ya guys. Oke, jadi gue rasa caranya sangat mudah, dan ini bakal ngebantu banget buat teman-teman yang mungkin hanya menggunakan handphone, terutama Android, dan kalian tuh mau melakukan live streaming di YouTube dan juga meniti karir ya guys. Jadi teman-teman bisa langsung coba aja, cara ini mudah dan kalian langsung bisa mempraktekannya, dan gue rasa semua HP masih support ya guys. Yang penting nggak terlalu banyak aplikasi di handphonenya, dan juga sinyal kalian itu bagus ya guys. Oh ya, kalau untuk live streaming teman-teman itu harus hati-hati dengan kuota ya guys, karena semakin tinggi untuk kualitas live streaming kalian, otomatis kuota yang terpakai itu bakal semakin besar ya guys. Oke, jadi gue rasa video ini sangat bermanfaat, dan teman-teman seperti biasa gue mengingetin jangan lupa support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa komen ke gue, request mungkin ada tutorial ataupun tips lain yang lagi kalian cari, dan kalau misalkan memang gue sempat, gue bakal buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan seperti biasa gue mengingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye bye.